dibuka terus histeris, perawat itu udah nangis di kasur, udah nangis, benar-benar nangis yang ketakutan itu. Dan memang dia akhirnya cerita kalau memang ada sosok perempuan yang emang berdarah-darah. Sosok perempuan itu rambutnya udah berantakan banget, yang udah penuh darah, lepek darah gitu. Gue tetap berusaha tidur di situ, gue tetap berusaha, gue nggak mau, pokoknya gue nggak mau buka mata saat itu, gue nggak mau buka mata. Nah di situ gue diceritain, saya ini salah satu korban dari kezoliman, korban dari keserakahan. Dia bilang saya itu mati terbunuh dan jasad saya dibagi-bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Narasi Misteri sama gue Randy Mulya. Dan kali ini udah ada narasumber yang mana dia punya sebuah pengalaman di saat dia pergi ke Jogja dan menempati sebuah rumah yang ada di sana. Nah anehnya, rumah yang ditempati ini banyak sekali kejanggalan dan dia kesana sama keluarganya dia sampai akhirnya hal-hal aneh terjadi. Nah, kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita kali ini. Halo, Bang Brian. Bang Brian. Bang Brian apa Bang Nanda? Nanda Brian nama gue. Oke. So, bisa dipanggil Nanda, bisa Brian. Oke. Bang, lu ke Jogja sama keluarga nih. Betul. Ini nempatin rumah siapa waktu itu? Jadi rumah ini rumah mantan salah satu bokap gue. Oke. Jadi rumah bosnya bokap lo saat itu ya. Di Jogja kota atau? Gue nggak begitu apal pastinya, pokoknya daerahnya namanya Berbah. Cuma gue nggak apal tuh konsepnya di mana. Oke. Dan Berbah ini sebesar apa juga lo nggak tahu ya? Nggak tahu daerahnya ya. Iya betul. Oke. Lo kesana berapa orang, Bang? Ada gue, bokap, nyokap, abang gue, sama tante berlima. Oh berlima. Ya. Itu dari Jakarta. Kakak gue, berenam. Oh berenam. Itu dari Jakarta. Dari Jakarta. Kesana mobilan. Oke. Mobilan. Tuh di saat lo berangkat ke sana itu semuanya nggak ada, aman-aman aja tuh ya? Aman aja. Karena kita kan juga transit kan ke Semarang dulu, kita kemana-mana lah. Gitu. Dan Jogja pun itu gue transit karena tujuan kita mau ke Solo. Oke. Tujuan lo mau ke Solo? Mau ke Solo. Ada kebutuhan di Solo? Ada kebutuhan di Solo. Karena abang gue mau tunangan waktu itu di Solo. Berarti ini malam sebelum acara, kejadian ini semuanya terjadi tuh ya? Terjadi. Oke. Aja. Yang paling krusial bisa di-spill sedikit buat temen cerita. Apa tuh Bang kejadian malam itu? Kejadian malam itu yang paling krusial itu, gue dipertemukan sama salah satu sosok kakek-kakek. Yang dia menceritakan tentang, mungkin bisa dibilang tentang kematiannya dia lah ya. Oke. Gitu. Dan backstory ternyata bukan cuma gua yang mengalami hal mistis di rumah itu. Oke. Berarti beberapa orang yang datang ke rumah itu tuh mengalami hal yang sama. Betul. Dan ada saksi-saksinya juga di rumah itu. Ada yang menceritakan ke gua. Oke. Nah, kita tahan dulu Bang ya. Oke. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana cerita lengkapnya dari pengalaman Bang Brian kali ini, kalian tonton sampai habis, jangan di-skip. Dan buat teman-teman yang lihat baju yang gue pakai nih, kalian bisa cek katalognya. Artikelnya keren-keren, banyak banget promo, apalagi buat membership. Itu banyak banget tambahan promo. Lo bisa lihat Bloods Industries, itu ada offline store-nya di seluruh Indonesia ada, atau online store-nya juga ada. Jadi lo langsung lihat aja katalog-katalognya di Instagram-nya, di online shop-nya, atau langsung ke outlet-nya. Dan yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain ke Narasi Misteri, DM aja ke Instagram-nya Narasi Misteri, atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Kalau gitu, kita langsung dengerin pengalaman dari Bang Brian kali ini. Karena di dunia ini, bukan cuma kita yang nempatin.
Bang Brian, awal mula kejadiannya itu seperti apa dan apa aja yang terjadi sih di rumah ini? Jadi kenapa gue bisa ada di rumah itu? Karena itu acara tunangan abang gue. Oke. Tunangannya itu di Solo. Cuma kita sekeluarga itu transit dulu lah ke Jogja. Kita main di Jogja karena kita juga bawa mobil kan dari Jakarta itu. Kita bawa mobil, kita transit di Jogja sekalian liburan lah. Nah kebetulan ada rumah mantan bosnya bokap gua di daerah Brebah di Jogja. Kita dikasih izin untuk stay di sana 1 malam 2 malam. Kita sebenarnya bebas, kita bisa berapa hari pun di sana. Kita memutuskan semalam untuk ada di sana. Kejadiannya itu selesai gua jalan-jalan dari Malioboro waktu itu. Kita semua mau istirahat. Jadi gue gambarin dulu mungkin posisi rumahnya ya bang ya, biar kelihatan jelas. Jadi dari gerbang itu, rumah yang besar, rumah di pedesaan yang besar. Bangunannya sebenarnya nggak yang kuno banget, cuma memang rumah itu rumah yang udah lama lah, dan lama tidak dihuni. Karena terakhir dihuni itu ya sama anak mantan bos bokap gue itu, selama dia masih kuliah di sana. Mungkin sekitar 10 sampai 12 tahunan kayaknya udah nggak dihuni tetap. Cuma memang ada yang jaga di sana. Tapi jaganya itu terpisah nih dari rumah utama. Jadi 2 orang suami istri ini emang udah ngikut bos bokap gue dari lama lah, dari zaman mereka muda juga. Itu namanya Pak Darmo sama Bu Darsi. Nah jadi posisi rumahnya itu dari masuk pintu gerbang ke pintu utama itu ya agak lumayan jauh juga. Nah dari pintu utama itu langsung ruang tamu terus kayak letter L gitu, ada jalan itu langsung di ruang keluarga. Ruang keluarga, dan kebetulan ya memang bosnya bokap gue ini suka sama lukisan lah. Jadi banyak lukisan di sana, banyak nyimpan barang-barang yang kuno juga lah gitu, koleksinya beliau lah. Nah di sebelah kirinya ruang keluarga itu kamar gue sama bokap gue tidur. Di sebelah kanan sininya itu kamar nyokap gue sama tante gue, dan yang terakhir itu ada kamar abang gue. Di sini tuh ada jalan yang ke belakang itu menuju ke tempat makan sama rumah Pak Darmo sama Bu Darsi ini tinggal. Jadi tempat makannya itu kalau kalian mungkin pernah ke Jogja atau ke Bali gitu, dia tempat makan yang dapur outdoor gitu loh, semi outdoor. Jadi singkatnya kita semua selesai ngobrol-ngobrol di belakang itu, ketawa-ketawa, kita ngopi-ngopi di sana. Kita semua mau istirahat karena besoknya juga harus perjalanan ke Solo lagi. Gue tidur sama bokap gue. Karena bokap gue doang nih yang bisa tidurnya tuh lampu dalam keadaan nyala. Kebetulan gue juga gak bisa tidur dalam keadaan mati juga lampu kan. Di situ gue gak bisa tidur, dan entah kenapa malam itu dingin banget. Padahal Jogja kan ya kita tahu lah, Jogja lumayan gerah, lumayan panas gitu dengan konturnya dia kan. Gue berusaha tidur tapi nggak bisa tidur, mungkin tuh sekitar jam 12:30 lah ya. Gue berusaha tidur kayak mungkin sekitar setengah jam gue berusaha untuk tidur gitu. Gue nggak bisa tidur, dan gue mendengar kayak suara ngegerung gitu kamar bokap gue posisinya. Gue pikir tuh kayak bokap gue, tapi gue kenal banget nih kalau ngorok kayak bokap gue gimana gitu kan. Tapi itu kayak ada suara lain dari suara ngorok kayak bokap gue. Dan posisi kamar abang gue juga agak jauh, nggak yang sedekat, nggak semepet itu gitu, beda tembok gitu, nggak bakal kedengeran juga kalau dia ngorok. Pas gue kayak wah ini apa gitu kan, gue beraniin diri untuk gue coba ngeliat ke belakang, karena posisi tempat tidurnya itu gue ngadep tembok, bokap gue di pojokan ngadep tembok, gue di pinggir, jadi masih ada space gitu, jendela. Gue ngeliat belakang itu ada sosok
tinggi besar di situ, tinggi besar berbulu, dan tipikal rumah zaman dulu yang plafon langit-langitnya itu jaraknya itu agak tinggi, sekitar 4-5 meteran, tinggi banget gitu. Itu gue berusaha kayak, wah anjir, gue hirauin, kayak gue berusaha untuk tidur lah di situ kan. Gue berusaha untuk tidur, itu masih kayak ada suara erangan gitu, tapi kayak gue berusaha untuk denial aja tentang hal itu. Gue berusaha untuk denial sampai mungkin beberapa menit lah, kayak suara itu berhenti. Terus gue ngeberaniin diri gue lagi untuk ngelihat ke belakang, udah nggak ada apa-apa. Akhirnya gue mutusin untuk, gue harus pindah kamar nih. Gue harus pindah kamar. Gue nggak bisa nih tidur di sini nih. Gue nggak mau kayak, entah gue takut nanti ya gue nggak tahu makhluk-makhluk kayak gitu bisa ngapain gitu kan. Akhirnya gue cabut, gue pindah ke kamar abang gue. Karena kayak, ya kalau misalnya ada apa-apa gue bisa ngebangunin abang gue gitu. Gue ke abang gue, itu gue masih shock juga dengan hal itu gitu. Tapi gue berusaha untuk kayak, udah gue harus tidur, karena gue besok harus aktivitas pagi, gue harus lanjut perjalanan solo juga. Jadi gue mutusin untuk mencoba tidur lagi. Tapi saat gue mau tidur itu, gue masih gak bisa tidur, dan kayak ada yang ngebisikin gue untuk jangan tidur, ada yang mau datang, ada yang mau cerita ke kamu. Itu gue langsung kayak, anjir, gue berusaha lah sebisa-bisa gue di umur gue yang waktu itu masih lumayan kecil lah ya. Gue untuk berusaha tidur, gue untuk berusaha untuk berdoa terus lah, sesuai dengan apa yang gue bisa. Entah doa makan segala macam gue baca lah di situ. Tapi masih kayak nggak bisa nih, suara ini masih terus datang di gue, sampai kayak ada hawa dingin gitu yang datang ke depan gue. Jadi posisi tempat tidurnya itu ini pintu, posisi tempat tidur gini. Nah abang gue tuh di pojokan sini, gue di pinggir. Gue di pinggir, itu kayak ada orang yang bisikin gue sekali lagi, tapi dengan nada suara yang beda, nada orang tua, laki-laki, kayak kakek-kakek gitu. Sebentar ya, saya mau cerita juga. Itu gue kayak, wah ini apa gitu, siapa, maksudnya kayak gak mungkin dong tengah malam entah bokap gue atau orang rumah situ nyamperin gue mau cerita semalam itu kan. Gue tetap berusaha tidur di situ, gue tetap berusaha, gue nggak mau, pokoknya gue nggak mau buka mata saat itu, gue nggak mau buka mata. Nah di situ gue diceritain, saya ini salah satu korban dari kezoliman, korban dari keserakahan. Dia bilang, saya itu mati terbunuh dan jasad saya dibagi-bagi. Di situ gue nggak expect itu bakal ada gambaran gue dikasih lihat gitu kan. Gue berharap kayak, ya udahlah lo mau cerita oke, tapi udah gitu, nggak usah ngasih gue gambaran apapun. Gue cuma dengar suara lo aja oke. Tapi ini kayak bisa dibilang kayak dimasukin ke mimpi. Gue nggak ngerti juga, mungkin teman-teman yang lain pernah ada yang ngalamin juga gitu. Gue kayak dimasukin ke mimpi, tapi gue masih sadar. Kayak gue antara mimpi sama enggak gitu. Gue masih sadar, gue masih bisa berpikir, gue masih belum tidur. Tapi kayak gue dibawa ke satu visual dimana itu gue dikasih tahu, pertama itu ada sawah gitu, ada sawah, dan si kakek ini kayak ngasih tahu, ini loh letak tangan dan kaki saya. Terus yang kedua itu dia kasih lihat gue, itu ada di jembatan, bawahnya itu kali. Itu dia bilang, di sini badan saya. Gue juga gak bakal kayak expect untuk bisa ngeliat hal-hal itu. Terus kayak gue beraniin diri untuk membuka mata gue. Di situ ada sosok memang laki-laki tua, mungkin sekitar 60-70-an tahun. Dia itu
pakai baju yang emang kayak los compang-camping aja, pakai celana yang kayak 3/4 yang bahan kayak celana pangsi batik gitu. Kalau tahu itu gue bisa ngeliat jelas posisinya bener-bener di depan gue banget, literal di depan gue, yang gue lagi tidur. Terus gue ngeliat dia kayak wah, itu gue langsung menjamin mata gue lagi, kayak gue berharap udah gitu. Terus emang dia kayak bilang terima kasih udah ngedengerin saya. Terus gue berusaha untuk wah ini gue udah harus cabut nih dari kamarnya gitu. Gue ke nyokap gue lah, karena menurut gue saat itu adalah perlindungan teraman gue adalah nyokap gue. Entah kenapa dari dulu ketika gue mengalami kayak entah hal-hal apapun itu ya, gue pasti balik ke nyokap. Entah gue kecelakaan atau apa, gue ketabrak apa, gue pasti ke nyokap. Kayak safety zone gue tuh di nyokap gue gitu. Akhirnya gue ke kamar nyokap, gue ketok kamar nyokap. Nah tapi kan sebelum gue kamar nyokap tuh gue lewatin ruang keluarga tuh. Itu yang gelap banget. Terus ada lukisan satu yang itu gue kayak ngeliat, entah gue karena emang lagi posisi ketakutan atau gimana ya. Kayak awal gue ngeliat lukisan itu, kalau lo tahu lukisan tarian Bali. Nah itu awal kayak gue ngeliat lukisan itu kayak ekspresi mukanya biasa aja, tapi pas gue keluar di situ kayak gue ngeliat dia senyum merekah gitu. Yang gue juga nggak ngeh, entah gue dalam kondisi takut atau gimana ya. Terus gue ke kamar nyokap gue ngadu lah ke nyokap gue ngadu ke nyokap gue kayak, nyokap gue tuh cuma senyum aja. Terus dia bilang udah nggak usah diinget-inget, kata nyokap gue kayak udah kamu berdoa aja, kita sholat tahajud, kayak nyokap gue. Sholat tahajud, selesai sholat itu kayak gue masih nggak bisa tidur, bahkan sampai subuh pun, sampai subuh. Dan setelah sholat subuh itu kita mengumpul lagi di belakang tuh, di ruang makan. Cuma itu baru ada gue, nyokap gue, abang gue sama Pak Darmo dan Bu Darsi ini. Gue ceritalah ke Pak Darmo tentang kejadian semalaman itu. Pak, saya ngalamin ini. Terus Pak Darmo, Bu Darsi lihat-lihatan, mereka senyum. Dia bilang udah biasa kayak gitu di rumah ini. Tapi gue belum cerita tuh kalau gue ngeliat si kakek-kakek ini yang ditebak pertama Pak Darmo Bu Darsi itu. Kamu ngeliat apa? Perempuan ya, rambutnya berantakan, kata dia. Gue bilang, loh enggak pak. Gue ceritain lah akhirnya gue ngeliat kakek-kakek itu. Terus dia bilang, iya karena berapa tahun lalu itu ada perawat kepercayaannya bapak lah sama temennya yang memang lagi tugas di Jogja. Itu mereka minta izin untuk nginep di sini juga. Awalnya juga yang perawat cewek ini, jadi mereka tuh 2 orang kalau nggak salah, gue agak lupa juga kan udah lama, kalau nggak salah 2 orang cewek cowok. Jadi si perawat cewek ini tidur di kamar yang gue tidurin sama bokap, yang cowok ini tuh tidur di belakang, di dekatnya Mbak Darsi sama Pak Darmo ini. Dan si cewek ini juga ngalamin hal yang sama sama gue, dikasih lihat si Indrowo ini. Dan ya mungkin tebakan gue saat itu kayak memang mungkin dia yang menjaga di situ gitu. Dan kayak mungkin ya karena udah lama kosong juga gitu kan, dan kayak diisinya sesekali rumah itu, mungkin ya itu salam perkenalan lah buat gue, kayak salam perkenalan lah buat penghuni yang ada di situ. Terus dilanjut lagi ceritanya sama Pak Darmo ini. Ternyata pas si perawatnya ini ngalamin itu, dia ngetok kamar Pak Darmo sama Bu Darsi. Diketok, si perawat ini cerita. Akhirnya si perawat ini tuh dia udah disuruh pindah lah ke kamar yang ada di sebelahnya mereka. Jadi di belakang itu ada beberapa kamar, ada sekitar 3 atau 4 kamar, gue lupa detailnya. Jadi misah juga dari yang perawat cowok ini, dan misah juga dari Pak Darmo sama Mbak Darsi ini, tidur sendirilah dia. Dan ternyata
di kamar tengah itu dia ketemu sosok perempuan yang awalnya dinotis sama Pak Darmo ke gua itu. Gua nggak tahu entah si perawat itu mau diapain, pokoknya dia histeris di kamar itu, histeris sampai dia teriak-teriak. Ya Pak Darmo, Bu Darsi sama temennya ini, temen perawatnya ini keluar dong ngecek ke kamar situ gitu kan. Diketok-ketok, dia masih teriak histeris sampai akhirnya memang dibuka, karena memang sengaja nggak dikunci kan karena takut ada kenapa-kenapa gitu setelah dia ngalamin hal sebelumnya. Dibuka terus histeris, perawat itu udah nangis di kasur, udah nangis bener-bener nangis yang seketakutan itu. Dan memang dia akhirnya cerita kalau memang ada sosok perempuan yang emang berdarah-darah. Sosok perempuan itu rambutnya udah berantakan banget, yang udah penuh darah, lepek darah gitu, udah full banget. Akhirnya mereka mutusin untuk si perawat cowok ini udahlah tidur bareng dia gitu. Cuma memang mungkin salahnya mereka mutusin untuk si perawat cowok ini tidur di kamar yang perempuan ini, bukan di kamar yang cowok. Mutusin untuk di situ ya ditenangin dulu lah si perawat ini, sampai mungkin selang beberapa jam kali ya, gue juga nggak diceritain sedetail tuh. Mereka balik, si perawat ini tuh tiba-tiba bangun lagi histeris, sehisteris itu gitu, sehisteris itu sampai ngelempar barang yang ada di kamar itu gitu. Karena kamar itu kan juga banyak barang-barang gitu, banyak barang-barang. Nah itu sampai dilempar-lemparin, sampai si perawat cowok ini takut dong, kayak dia udah lempar-lempar segala macam, udah histeris lah, berontak, ditegur apa segala macam, udah nggak ada kontrolnya. Akhirnya temannya perawat cowok ini ngetok kamar Pak Darmo sama Bu Darsi ini, ngetok, mereka keluar, akhirnya masuk lagi ke kamar itu berusaha nenangin. Ternyata memang brutal itulah kejadiannya, sampai bener-bener udah chaos banget di situ. Gue ceritainnya sampai entah mungkin si perempuan ini kerasukan, awalnya mereka belum tahu kenapa, tapi si perempuan ini tuh berhenti ketika dilihat Pak Darmo, dan perempuan ini berusaha mau menyetubuhi Pak Darmo. Perempuan ini mau menyetubuhi Pak Darmo? Yap. Bukan menyetubuhi, mungkin lebih kayak ke arah mengajak berhubungan. Gitu. Dari situ akhirnya mereka cekcok lah sama perempuan ini, sampai kayak berusaha untuk ini kan, tapi perempuan itu tetap berontak sampai perempuan ini tuh mau nusuk Bu Darsi ini. Akhirnya kayak karena udah sekeos itu, akhirnya mereka semua keluar dan manggil ya, bisa dibilang orang pintar atau orang bisa lah dalam tanda kutip di sekitar situ. Akhirnya mereka mutusin untuk masuk lagi, dan perempuan itu makin setelah ada si orang pintar itu makin brutal itu, sengamuk itu di situ. Sampai akhirnya ya si perempuan ini dipegangin tuh kan sampai 3 orang benar-benar karena sekuat itu, sampai akhirnya perempuan ini bisa entah diruqyah atau gimana bahasanya gue nggak begitu paham, sampai akhirnya si sosok ini keluar dari perawat ini. Dan memang itu sosok yang ternyata backstory dari situ, sebelum rumah itu dibangun pernah terjadi pembunuhan di rumah itu, yang gue baru dapat infonya juga. Gitu, entah itu arwah penasaran atau gimana, karena konon katanya perempuan yang dibunuh itu perempuan, dan baru ditemukan setelah udah lumayan lama ada di situ, terkubur di sana, di tanah rumah itu. Iya. Dan ini Pak Darmo yang menceritakan histori ini. Iya. Males sih sebenarnya ngulang kalau gue harus flashback ke cerita ini, karena kayak satu gue ngerasain langsung juga, yang kedua gue dengar cerita yang sebegitunya gitu. Menurut gue kayak
agak PR aja sebenarnya, dingin tangan gue untuk menceritakan hal itu sebenarnya. Karena gue juga ya mungkin beberapa kali gue mengalami, tapi nggak pernah sampai yang separah ini sampai ada tindakan gitu. Gitu sih bang. Dan ini cerita Pak Darmo di saat subuh-subuh ya? Subuh-subuh tadi. Itu langsung diceritain semuanya? Diceritain semua sama dia. Oke. Dan setelah cerita itu lanjutannya gimana? Setelah cerita itu kan ya memang gue sama keluarga ke Solo. Ya proses itu nangan abang gue lah. Sekitar 2-3 hari kemudian tuh gue balik lagi ke Jogja. Karena bang kita transit di Jogja. Kebetulan waktu itu kita mutusin untuk yaudah mobil dikirim aja. Kita nggak balik naik mobil, kita semua naik pesawat gitu. Jadi kita sewa orang lah untuk bawa mobil ke Jakarta. Nah di situ entah kenapa di satu malam itu, kalau nggak salah sekitar malam kedua gue stay lagi, itu ada lukisan yang di ruang tamu itu jatuh pas kita lagi ngobrol di situ. Jatuh? Out of nowhere dia jatuh gitu aja. Gue juga gak ngerti ya. Tahu brak itu jatuh, dan itu posisinya di belakang gue lukisannya. Karena gue bertanya-tanya juga kenapa, tapi gue lihat di saat yang bersamaan itu di depan gue ada si sosok genderuwo yang di awal gue bilang tadi di kamar bokap gue, posisinya di depan pintu kamar abang gue gitu. Tapi sepanjang malam itu gue aman banget, aman ya. Gue nggak ngerti karena kenapa, tapi satu hal yang gue tanya itu kepada Darmo, gue itu ditemuin lah sama si orang yang bisa tadi. Setelah gue ceritain kejadian itu, yang lukisan itu jatuh, kan orang anggap itu biasa aja tuh. Dan orang yang gue percaya untuk cerita itu ya Pak Darmo. Gitu. Gue cerita ke Pak Darmo, dan gue cerita apa yang gue lihat. Akhirnya Pak Darmo ini manggil lah orang yang bisa itu. Karena kita juga masih kumpul-kumpul situ kan. Yang dulu nolongin si perempuan? Yang dulu nolongin si perempuan itu. Oke. Nah, jadi katanya dia ya, yang si orang bisa ini, itu katanya ada yang ngikut gua pas gua dari Solo. Jadi mungkin entah penghuni sana nggak suka atau merasa terganggu gitu kan, si lukisan itu ada yang jatuhin. Penyebab jatuhnya itu ternyata itu ya, gue juga nggak tahu kebenarannya gitu kan. Cuman nih orang pinter itu menceritakannya seperti itu. Iya, dan gue juga cuma memvalidasi aja, kayak rasa penasaran gue kenapa gitu tahu-tahu ini jatuh padahal kayak nggak ada apa-apa sebelumnya. Kayak, dan lukisan itu kan udah lama juga dia di situ gitu loh. Dan kenapa timingnya pas gua, itu pertanyaan gua. Makanya tervalidasi di situ. Ya entah mungkin gue dibaca-bacain apa sama si orang bisa ini, tapi si orang bisa ini sempat nge-notes, kamu aman kok, ada yang jagain kamu katanya. Tapi kayak dia bilang mungkin sebelumnya kamu pernah ketemu siapa, tapi ada yang jagain kamu kata dia. Ya gue percaya nggak percaya lah bang ya sama hal-hal kayak gituan. Tapi memang after dari dia ngomong kayak gitu, pokoknya sepanjang malam itu gue aman, gak ada apa-apa lagi dari rumah itu. Besokannya kita, paginya kita balik ke Jakarta, kayak yang gue bilang, kita balik ke Jakarta. Beberapa hari itu, ada momen dimana gue tuh ditinggal nyokap ke rumah kakak gue di Surabaya. Jadi nyokap gue beberapa hari balik dari situ, nyokap gue ke rumah kakak gue di Surabaya. Saat itu gue ditinggal, gue sendirian. Itu gue posisinya gue selesai BAB, gue keluar dari WC. Nah nyokap gue tuh selalu ngewanti-wanti untuk matiin lampunya ya kalau udah selesai gitu. Nah posisinya gue keluar
keluar WC, gue jalan tuh, gue sampai arah meja makan. Oh ya, gue inget nih, kata nyokap gue harus dimatiin. Begitu gue balik badan, itu lampu udah dimatiin. Aduh. Pret. Dan gue ngeliat si sosok kakek itu lagi, tapi posisinya di tangga rumah gue, dan dia ngeliat ke arah lampu itu. Oke. Ke arah saklar lampu itu gitu. Dia ngeliat. Gue nggak tahu entah memang dia ngelindungin gue atau dia yang matiin gitu ya. Gue juga nggak ngeh. Itu gue ngeliat sosok si kakek itu lagi ada di situ. Terus juga beberapa kali sih dia hadir. Salah satunya itu pas gue di sekolah. Itu udah agak lama peristiwanya dari itu. Itu gue di sekolah posisinya gue lagi ikut kegiatan perkemahan gitu. Kalau tau perkemahan sekolah kayak persami, perkemahan Sabtu Minggu gitu. Itu gue ikut perkemahan, dan memang sekolah gue itu kan punya kayak hutan mini gitulah. Di area sekolah? Di area sekolah. Kayak kebun atau hutan mini gitu. Dan memang diwanti-wanti untuk tidak kesana. Tapi namanya anak laki kan bang, ya kan, kita sampai anak-anak laki gitu, kita penasaran kenapa sih kita nggak boleh kesini. Ya udah, terus kita lagi nakal-nakalnya pengen ngerokok atau apa segala macem, kita kesana. Nah itu gue ngeliat satu sosok lagi, tapi nggak lama. Tapi nggak lama dari itu gue ngeliat si sosok kakek ini lagi. Dan lo yakin ini sosok kakek yang sama? Yang sama. Sama yang di Jogja? Yang sama. Itu jelas. Itu jelas dia sosok yang sama. Karena memang berapa kali kayak gue ngelihat dia gitu. Kayak di rumah pun beberapa kali gue ngelihat dia ada gitu. Dan balik lagi yang gue percaya adalah ya omongan si orang yang bisa tadi, mungkin dia ada ngejagain gue gitu after dari situ. Si kakek Jogja ini. Jadi yang gue simpulin adalah dari omongan si orang yang bisa itu, bahwa tenang, kamu aman, ada yang jagain. Yang gue percaya sekarang itu si kakek ini. Dalam tanda kutip ngejagain. Itu sih. Ngikut ke lo terus-terusan berarti. Terus-terusan. Dan sampai sekarang lo masih, ini kan zaman lo sekolah ya. Dan sampai sekarang seberapa sering sampai sekarang kakek itu muncul? Atau di momen-momen tertentu masih ada muncul? Di momen tertentu masih ada dia kadang. Ya berapa momen sih. Dan ya udah akhirnya ya udah lo aminin aja lah ya kalau dia ada cuman buat ngejagain. Gue ambil baiknya aja lah. Mungkin gue jadi terhindar dari hal-hal mistis atau gaib yang merugikan gue setelah adanya dia gitu. Gue percayanya itu aja untuk sekarang. Ya positif thinking buat ngamanin apa yang terjadi sih ya. Iya betul. Gitu. Tapi di saat awal lo di rumah Jogja ini bang, keluarga lo yang lain itu nggak ada yang ngalamin hal yang sama? Misalnya kayak bokap lo atau abang lo di rumah itu nggak ada ngalamin hal-hal aneh di rumah itu juga? Gue nggak tahu, nggak ada yang ngalamin atau emang kayak mereka nggak percaya, karena keluarga gue tuh tipikal orang yang kayak ya udahlah aja gitu. Sama hal-hal kayak gitu juga, makanya pas gue cerita juga kayak ya udah, kayak mereka cuma anggapnya mungkin ya khayalan anak-anak atau apalah segala macam. Jadi kayak ya keluarga gue memang yang kayak nggak sepercaya gitu sama gituan gitu. Dan awalnya pun gue juga sebenarnya bukan tipikal orang yang sepercaya itu gitu. Jadi kayak ya udah, karena gue udah mengalami itu juga, jadi ya mau nggak mau ya gue mengamini hal itulah. Gue akhirnya mempercaya hal itu, kayak ya bukan mempercaya sesuatu ya, tapi kayak gue percaya ya ada sosok lain selain kita yang ada di bumi ini, dan gue percaya kita itu hidup berdampingan dan kita nggak boleh ngeganggu mereka aja sih menurut gue. Karena apa yang lo alamin berbarengan dengan afirmasi dari orang-orang yang ditanyain ya, contohnya kayak Pak Darmo tadi. Tapi kalau Pak Darmo ini ngikut pemilik rumah ini emang udah lama? Udah lama banget. Lama banget. Dan itu juga rumah yang dibangun udah lumayan lama sih bang.
gitu. Kosongnya aja udah Kosongnya udah lama. 12 tahun 13 tahun ya. Iya. Kosongnya. Dan di tahun itu gitu, bukan di tahun-tahun Iya, deket-deket ini gitu. Dan ini berarti Pak Darmo sama Bu Darsih tadi emang tinggal di belakang situ dari awal mereka jaga rumah itu? Iya, dari awal. Dan mereka sebenarnya saksi utama apa aja yang terjadi di sana mereka ya? Betul. Di rumah itu ya? Betul. Jarak pavilion sama rumah ini seberapa jauh Bang? Emang sebesar itu rumahnya? Besar Bang, besar. Lumayan besar karena ya rumah di pedesaan dengan tanah yang luas. Kalau jauh juga nggak jauh banget sebenarnya. Cuma untuk jarak dari pintu depan ke pavilion itu emang agak jauh. Oke. Gitu. Dari kamar. Dan ini bisa lewat luar juga atau harus bisa lewat luar juga. Bisa muterin rumah utama. Ada pintu juga di samping yang untuk langsung ke halaman belakang itulah. Gitu. Jatuhnya masih di rumah itu, masih di halaman rumah itu, masih di halaman rumah belakang. Sebenarnya nggak begitu jauh dari tempat makan. Dari tempat kita makan itu sebenarnya nggak begitu jauh. Gitu. Jadi tempat makannya ini emang ada di tengah-tengah halaman lah ya. Iya, di tengah-tengah. Gitu kayak ibaratnya kayak pendopoan gitu lah ya. Betul. Gitu. Berarti di area belakang ini ada berapa kamar di pavilion ini? Soalnya kan satu rumah yang jadi rumahnya Pak Darmo. Sebenarnya bukan rumah. Jatuhnya mereka tinggal masih kayak kamar gitu sih Bang. Kayak kamar gitu. Jadi pavilion itu ada 4 atau 3 gitu, gue juga agak lupa detail. Salah satunya ditempatin sama perawat tadi yang laki. Itu yang dipakai nginep itu. Dan perawat ini itu jaraknya berapa lama sama kejadian lu datang ke sana? Mungkin sekitar 3-4 tahunan kali Bang. 3-4 tahunan yang lalu. Iya. Cuman yang diceritain sama Pak Darmo ini cuman kejadian si perempuan ini doang ya? Iya. Si perawat perempuan ini aja ya? Karena itu yang paling nyangkut sama dia ya? Iya, dan memang rumah itu jarang juga ada yang stay Bang. Pun kayak keluarganya pemilik rumah ini juga datang pun kayak sesekali ke situ. Dan yang memang dia yang pemilik kan mungkin kayak nggak diganggu atau gimana gitu ya. Nggak ada gitu. isu apa-apa. Nggak ada isu apa-apa gitu. Cuman kenapa Pak Darmo ini menceritakan backstory, mau menceritakan backstory dari rumah ini dulunya gitu Bang, saat itu? Atau emang ya udah jadi cerita aja? Jadi cerita aja sebenarnya, ngalir aja. Karena kan gue juga gue pada akhirnya nyari validasi si kakek ini tuh siapa gitu. Apakah memang dia dari awal ada di sini, kayak atau dari awal dia memang warga sekitar atau gimana? Tapi kayak gue nggak pernah dapetin validasi siapa sih kakek ini gitu. Jadi cuma gue dapet validasi bahwa ya backstory dari cerita itu. Berarti gitu. Pak Darmo asli orang sana? Asli orang sana. Asli emang orang daerah situ? Kalau untuk asli orang daerah situ ya gue kurang tahu. Tapi kalau nggak salah itu dia emang asli Jogja. Oke. Dan kejadian ada yang meninggal di sana itu zaman dulunya itu di saat udah ada bangunan itu atau sebelumnya? Sebelumnya. Oke. Dan jadi, dia tahu ada kejadian itu? Dia tahu ada kejadian itu. Oke, berarti emang orang situ ya? Mungkin juga dia dapat cerita dari orang situ juga mungkin ya. Gue juga nggak begitu paham gimana. Dan satu yang gue penasaran Bang, di saat lu tadi dapet vision lah ibaratnya ya dari si kakek yang tiba-tiba muncul ini dengan kondisi lu yang gak ngerti apa-apa, terus tiba-tiba ada bisikan sampai akhirnya gambaran kejadiannya kelihatan. Itu yang dirasain sama lo itu seperti apa Bang? Apa yang lo lihat saat itu? Kondisi kan lo nggak tidur kan? Yep. Lo di saat lagi mau berusaha tidur. Yep. Terus ada bisikan, terus lo ngelihat gambarannya nih. Nah, penasaran gua, lo ngelihatnya seperti apa suasana yang saat itu? Entah kayak lo nonton film atau gimana sih kalau jatuhnya kayak gue nonton film Bang. Jatuhnya kayak gue nonton film, jadi kayak POV gitu Bang. Mungkin mungkin kayak POV gitu, kayak gue POV, kayak dia kasih tunjuk di sini. Dengan si kakek itu ada di depan lo juga? Depan gue. Jadi posisi kakek pas ngasih tahu gue itu dia kayak ngebisikin di kuping gue. Oh. Jadi kan posisi tidur gue telentang gitu kan ngadep ke sana. Jadi kayak dengan posisi dia
ngebisikin dia di kuping. Oh, jadi lo denger suaranya, Dengar suaranya ya. terus kebawa sama penglihatannya nih. Dibawa sama penglihatannya juga. Oh. Jadi lo disuruh dibisikin dan terbayang apa yang diomongin sama dia kayak Iya, gitu. gitu. Waduh. Gue selalu penasaran sama hal-hal yang seperti ini Yang kayak soalnya. Soalnya gue pribadi kan nggak pernah ngalamin dan Yep. mungkin banyak teman-teman yang ini kan bukan hal biasa yang biasa dialamin sama orang umum gitu. Betul. Nggak tahu ini jadinya gift atau ya gimana lo ngerasainnya ya gitu kan. Iya, iya. Kan ada yang bilang kalau ada yang kayak gini-gini, Gift katanya. ada yang bilang gift, malah kalau ada yang gue nggak mau ngalamin ini sebenarnya gitu. Karena Dan visionnya jelas, maksudnya visionnya jelas kayak ya lo ngeliat pemandangan gitu aja. jelas. Kayak lu nonton film gitu. Kayak lu dibawa ke nonton film VR lah ya, Iya, kayak gitu. kayak VR gitu, Iya, virtual iya. reality gitu. Iya. Kayak lu dibawa ke film yang emang kisah nyata gitu. Nah, kayak gitulah. Kurang lebih yang gue alamin di malam itu. Makanya gue juga sampai pindah itu karena wah, gue dan pertama kali juga untuk yang kayak gue ngeliat yang kayak gitu ya. Itu kayak pertamanya ya mungkin kayak pertama kali gue nggak inget, mungkin entah gue kecil pernah atau apa gitu ya. Kayak pertama kali gue ngeliat hal-hal yang bener-bener langsung jebret gitu. Oke. Mungkin teman-teman yang pernah ngalamin atau gimana menurut kalian yang dialamin sama Bang Brian, lo juga bisa tulis di kolom komentar. Atau emang ada yang pernah ngalamin hal yang sama gitu. Ya kalau yang gue tahu ya anak-anak yang katanya punya kelebihan ya ngalaminnya yang kayak gini juga gitu. Cuman ini kan nggak semua orang ngalamin gitu ya Bang. Betul. Tapi di saat lo berusaha melekin mata dari kejadian itu, dikasih clue 1 tadi ya, potongan badannya di mana, clue 2 bagian tubuhnya di mana gitu. Di saat lo berusaha melekin mata, berarti kakek ini bener-bener ada di deket lo. Ada depan gue dan utuh gitu. Alhamdulillahnya sih utuh. Kalau gue ngeliat dia terpisah gitu, wah gue nggak tahu malam itu gue gimana sih. Iya, betul. Kalau gue lihat dia kayak dia cuma badannya doang atau cuma badan tanpa tangan, wah gue nggak tahu ngebayanginnya. Pingsan kali gue di situ. Soalnya gue mengalami hal kayak gitu ya. Enggak, alhamdulillah masih gue diliatin dia secara utuh gitu, visual yang utuh. Dan di saat lo lari, kakek ini juga tetap masih di situ. Misal di saat lo pergi pindah ke kamar lain, lo kan pindah ke kamar abang dulu ya kan? Yep. Nah, Gue pindah ke kamar nyokap. Setelah dari kamar abang gue pindah ke kamar nyokap. ini dia kakek ini di kamar abang. Di saat lo pindah ke kamar nyokap, posisi kakek itu tetap masih di situ di saat lo perginya. Enggak, dia udah nggak ada. Jadi pas gue ngeliat dia itu, gue masih sempat menjemin mata dulu untuk kayak emang gue make sure dulu nih dia nggak ada gitu. Gue make sure dulu dia nggak ada, baru gue cabut. Oke. Di saat meremin mata, melek lagi. Udah nggak ada, baru gue cabut. Gue berani cabut. Nggak berani juga gue kayak kalau misal gue masih ngeliat dia terus gue langsung lari. Bangun, wah kayak gue nggak berani sih itu. Ya lemes juga sih badan gue. Badan yang nggak siap ya. Gue kebayang badan yang nggak siap buat. Iya. Ini siapa gitu kan? Iya benar. Tapi ujung-ujungnya setelah pulang ke rumah, kakek ini tetap ada. Tetap ada. Tapi akhirnya lo nggak ngerasa ini keganggu pada akhirnya. Sampai sekarang sih enggak, karena emang dia juga nggak yang aneh-aneh, nggak yang ngasih tindakan ke gue, nggak menyalakai gue, nggak nyakitin gue lah gitu. Atau lebih nggak mau mikirin kakek ini? Kayaknya itu sih. Gue nggak mau mikirin kayak ayo udah aja lah kalau ada dia gitu. Ya karena kalau dipikirin terus jadi iya, takutnya malah jadi kayak kebayang-bayang terus kayak ganggu aktivitas juga. Gokil. Nih 1-2 malam yang berkesan buat lo Jogja ya? Berkesan. Tapi setelah kejadian itu di saat lo ke Jogja lo masih ada mampir buat transit di rumah itu juga atau enggak? Atau sekali itu aja? Sekali itu aja, karena gue belum pernah ke Jogja yang bareng keluarga lagi gitu. Dan gue juga agak segan kalau misalnya gue ke Jogja sendiri untuk gue mampir izin ke situ. Iya. Karena ini tempat punya bosnya bokap ya? Iya. Jadi kalau mau ke sana ya kalau sama bokap iya gitu. Sempat disuruh sama bokap waktu gue ke Jogja untuk ke sana, tapi waktunya nggak keburu juga gitu. Karena agak jauh juga kan dari
pusat kota Jogja itu ya nggak sedekat itulah, mungkin kayak setengah sampai 1 jam gitu ke sana. Ya di Jogja 1 jam jauh sih kata orang ya. Jauh, benar. Beda sama Jakarta kan? Ya kalau di Jakarta 1 jam kita baru keluar gang. Macet banget. Parah. Belum nyampe jalan protokol. Belum. Oke. Bang Brian, thank you ya. Thank you. Lo udah mau cerita pengalaman yang satu ini. Sehat-sehat terus. Amin. Lancar apa yang lagi lo jalanin dengan kerjaannya nih. Amin. Konveksi kan tadi ya? Konveksi brand konveksi ya. Oke. Lancar-lancar buat semuanya ke depannya ya. Amin. Sehat-sehat terus. Thank you. Nah buat teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Kalian bisa tulis di kolom komentar apa yang dialamin sama Bang Brian, menurut kalian seperti apa. Dan yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Jangan lupa di-share juga, di-like, dan yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar dapat updatean terbaru dari setiap videonya Narasi Misteri. Kalau gitu, gue Randy Mulya pamit ngewakilin Bang Brian pamit. Karena di dunia ini, bukan cuman kita yang nempatin.